ngelatih orang, mendidik orang itu sulitnya minta ampun. Tadi ketika saya dengar, ketika Bapak Ibu perkenalan tadi, ngajari orang ke organik kan susahnya minta ampun kan? Kayak ngajari batu, betul kan? Jadi saya akan jelaskan poin-poin penting kenapa kita akan masuk ke era baru yang kita akan sebut dengan modernisasi pertanian. Tapi jujur saya katakan, saya akan mengajarkan tentang konsep modernisasi ini bukan full modern, tapi modern yang kita buat dalam konsep kearifan lokal. Karena apa? Karena modern ini menjadi jebakan. Saya harus katakan jujur, modernisasi itu adalah jebakan. Jebakannya kenapa? Nanti akan terjadi gap antara petani kecil dengan pengusaha. Nah, saya belajar ini sebenarnya sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Yang kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat YouTube saya di dalam konsep politik jahat yang membunuh petani. Itu di akhir session saya katakan begini, kita punya senjata satu, yaitu bagaimana kita akan membuat strategi membuat sawah palsu. Kenapa saya terus mengajarkan tentang membuat sawah palsu? Sebenarnya sawah palsu ini adalah satu konsep tentang modernisasi pertanian. Tapi tenang, kita akan ajarkan dengan semurah mungkin. Ini sudah saya teliti lebih dari 8 tahun. Bagaimana kita akan membuat pertanian yang sangat murah dan sangat efektif. Kalau Bapak Ibu cuma belajar di level sampai 1.500 itu tanpa karyawan kita bisa. Cuma cukup untuk hidup. Tapi pertanyaannya kan satu, setelah 1.500 kita kan pasti kepengen besar. Kita kan sudah mulai rekrutmen karyawan, manajemen dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah sampai di level itu, kita tidak akan bisa. Saya harus katakan jujur, saya sendiri, setiap daerah-daerah tempat pelatihan kan daerah baru. Saya buka tempat pelatihan itu pasti daerah yang terisolir, pasti daerah yang no akses, daerah yang tanda kutip masih, ya masyarakatnya minta maaf ya, masyarakat bukan primitif, tidak ada lah. Masyarakatnya sudah kadang-kadang pendidikannya sangat rendah. Nah, ketika kita sudah sampai membangun ke daerah-daerah seperti itu, sulitnya minta ampun. Nah, nanti Bapak Ibu ketika kerja awal senang karena masih kerja sendiri. Tapi percayalah, Bapak Ibu akan bayar orang untuk bekerja. Nah, di situ akan muncul masalah baru. Nah, ketika itu level sudah Bapak Ibu masuk di sana, kita harus masuk ke modern. Modern itu saya bicara cuma dua hal, efektif dan efisien. Saya kasih contoh, banyak orang tanya ke YouTube saya. Di awal-awal saya ngajar, saya kan lengkap. Ada ayam, ada puyuh, ada bebek, ada maggot, ada cacing, ada semuanya. Kalau kita tarik total itu ada 20 bidang di dalam satu siklus integrated farming. Pertanyaan yang paling berat adalah ketika SDM kita nanti nggak mampu, itu jadi problem. Satu macet, yang lain macet. Satu gagal, yang lain gagal. Nah, dari sanalah kita kuatkan fondasi. Tadi Pak Kabis sudah jelaskan mulai dari e-hall. Kemudian kita sudah mulai buat ke 1.500. Setelah 1.500 sebenarnya ada satu level lagi yang kita sebut dengan Intansari. Intansari itu adalah integrasi pertanian desa mandiri. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level Intansari, saya jamin sudah jadi miliarder semuanya. Tapi saya mau katakan jujur, ngelatih orang, mendidik orang itu sulitnya minta ampun. Tadi ketika saya dengar, ketika Bapak Ibu perkenalan tadi, ngajari orang ke organik kan susahnya minta ampun kan?
kayak ngajari batu, betul kan? Sulit kalau tidak ada bukti. Karena itu kita akan membuatnya dari basic. Jadi saya akan mengajarkan sedikit. Basic kita kan namanya organik ya Bapak Ibu. Pertanian organik itu sebenarnya adalah, ini sudah ada di YouTube biasanya, tadi saya jelaskan sedikit. Organik itu adalah teratur dan seimbang. Jadi pertanian organik itu bukan pertanian yang pupuknya dari pupuk kandang, itu bukan itu saja. Pertanian organik itu bukan berarti non kimianya, bukan itu sebenarnya definisinya. Jadi definisi dari pertanian organik itu teratur dan seimbang. Ini kata kunci yang harus Bapak Ibu pegang. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi petani organik tapi tidak bisa teratur, tidak akan jadi. Dari sini memunculkan banyak teori-teori permakultur dan sebagainya. Pertanian-pertanian tumpang sari lah kalau orang Jawa bilang. Kalau orang luar negeri nyebutnya permakultur. Dan dari sana membuat satu konsep bagaimana pertanian itu menjadi mata rantai yang harus nyambung. Ketika ini tidak terjadi, saya jamin rugi. Kalau basicnya Bapak Ibu tidak menguasai, saya jamin 100% rugi. Tadi ada Bapak yang sampaikan kan, kalau seandainya saya tinggal di hutan 3 tahun akan muncul jadi miliarder, betul ya? Kenapa kok begitu? Karena yang saya bangun selalu hutan. Kenapa kok hutan? Ada alasannya Bapak Ibu. Kalau di hutan ada enggak petani yang serius di hutan? Enggak ada. Kalau di hutan ada enggak orang gunakan pupuk kimia di hutan? Enggak ada. Kalau di hutan ada enggak orang semprot pakai pestisida? Nah, kenapa saya butuh dari hutan? Karena dari hutan saya bisa ciptakan organik. Nah, ketika kita memulai, kita harus cari yang teratur dan seimbang. Langkah awal yang paling penting di dalam konsep ini, kita harus punya penghasilan harian. Penghasilan harian ini sebenarnya hanya support untuk operasional cost atau biaya operasional kita. Sampai kapan kita akan invest? Uang berapapun Bapak Ibu buang ke pertanian akan habis. Saya jamin 100%. Bukan hanya Bapak Ibu, pemerintah ini kurang apa bantu petani? Berapa ratus triliun kalau kita total. Hasilnya apa kira-kira? Apakah mengubah petani? Tidak. Saya mau katakan jujur. Pemerintah buat program namanya subsidi pupuk, betul? Subsidi pupuk itu besar atau kecil Bapak Ibu? Besar. Kalau saya secara pribadi, subsidi pupuk itu paling tidak bisa sampai 10 T. Subsidinya. Nah, kalau saya secara pribadi sebenarnya 10 T ini dipakai untuk beli hasilnya petani. Itu sudah lebih dari cukup. Pupuk itu berapa persen sih dari biaya? Tidak terlalu besar. Tetapi petani selalu ini konsepnya, ini pola pandang ya. Saya kasih contoh, ini pola pandang. Saya buat lukisan bagus Bapak Ibu, lukisan bagus. Terus ada cacat di sini. Seandainya inilah banner. Banner di sini ada cacat lubang di sana. Bapak Ibu lihat bannernya atau lihat lubangnya? Lubangnya itu. Saya minta maaf, konsep ini dirubah baik-baik. Bannernya semua bagus kan? Gara-gara ada lubang kecil aja, Bapak Ibu lihat lubangnya atau lihat bannernya? Apa yang Bapak Ibu katakan? Oh, bannernya jelek, ada lubang. Padahal lubangnya kecil loh. Karena kelihatan. Saya minta maaf. Ini cara berpikir yang salah. Gara-gara kita melihat satu lukisan seperti ini ada cacat sedikit,
kita langsung lihat cacatnya. Ayo kita rubah, jangan lihat kekurangan, lihatlah potensi. Ini yang saya lakukan ketika saya merubah cara berpikir saya. Ketika saya punya visi membangun pertanian Indonesia, Bapak Ibu, kalau saya terapkan pola ini, saya sudah berubah. Fair. Saya mengajar pelatihan seperti ini, kelas umum pertama saya buka tahun 2012. Itu pun setengah hati. Saya berjuang mati-matian untuk membangun namanya tempat pelatihan. Saya cari uang cukup banyak. Saya waktu itu butuh sekitar 12 miliar, Bapak Ibu, untuk membangun tempat pelatihan. Setelah tempat pelatihan itu jadi, saya mengatakan jujur, saya tidak berani cerita ke orang untuk terima murid. Terpaksa saja murid itu datang sendiri. Bapak Ibu tahu enggak kursi saya cuma berapa? 12 kursi. Dan yang heran satu, setiap minggu itu full itu tempat pelatihan. Padahal waktu itu belum ada sosial media. Saya tuh heran siapa yang ngirim. Sampai berapa kelas? Pak Kabir sudah angkatan berapa? Pak Kabir ngajar sendiri berapa kelas ya waktu itu ya? 30 kelas. Saya sudah ngangkat, mungkin ngajar mungkin sampai angkatan ke berapa ya? Mungkin ke berapa? 20-an lah ya. Mungkin 20-an kelas yang saya ajar sendiri. Setelah itu saya sudah tidak mau ngajar lagi. Karena apa? Pesertanya sudah bukan dari Indonesia lagi. Sudah dari 17 negara ya Bapak. Ke tempat kita di Mojokerto. Kenapa saya tidak mau mengajar waktu itu? Karena satu, saya katakan jujur, ketemu batu Bapak Ibu. Tuh benar. Ini makanya Bapak Ibu ini orang-orang luar biasa. Dari batu-batu itu ada tanah baiknya banyak juga. Karena sudah mengalami masalah banyak. Nah, masalah ini penting sekali. Tolong. Ketika kita membangun pertanian, masalah yang kecil ini yang jadi besar-besarkan. Pupuk susah, harga murah. Kan itu masalahnya kan, penyakit banyak, betul ya. Alam juga kadang-kadang tidak mendukung. Itu kecilnya. Tapi besarnya apa? Semua manusia butuh makan tidak? Coba bayangkan, wereng di mana-mana. Ini Banyuwangi kemarin habis kena wereng Bapak Ibu. Tapi tetap makan beras kan, tetap makan nasi kan. Berarti masih ada yang produksi kan. Sesusah-susahnya cabai, kadang-kadang susah, ya harganya mahal, tetap orang makan cabai kok. Apa yang terbesar di sini adalah pasar. Pasar makanan Bapak Ibu. Dan ini orang tetap butuh makan. Semangat ini saja yang buat saya tetap bertahan. Dan di dalam makanan, tadi Pak Kabir sempat singgung sedikit, kita akan masuk ke era baru. Habis ini era sudah berubah semuanya. Tahun 2024 kita akan masuki 4.0. Pergantian dari manusia ke AI ya. Nah, apakah kita siap? Nggak siap. Apakah kita akan mampu bersaing di sini? Saya katakan jujur, tidak akan mampu. Kalau kita tidak siapkan. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mau mendengarkan saya untuk saya berbicara. Saya berharap cuma satu, nanti ilmunya tolong dibagikan. Ilmunya tolong disebarkan. Karena apa? Bangsa kita butuh makan. Dan ini yang paling penting, makanan ini akan menjadi obat. Kita seringkali makan, Bapak Ibu pernah tidak berpikir makanan Bapak Ibu itu sebagai obat? Kita cuma berpikir makanan cuma enak. Makanan itu yang penting enak di mulut, cuma 10 cm ini saja. Tapi dampaknya bisa racun.
Saya di Herbalis, saya sudah lama juga di Herbalis, sudah lebih dari ya 10-15 tahun saya di Herbalis. Saya ketemu dengan pasien yang luar biasa banyak. Sampai sekarang saya sudah sangat batasi jumlah pasien karena sudah tidak mampu saya melayani semuanya. Karena tidak mampu itu saya mencoba untuk saya membuat apa ya, regenerasi. Saya kepingin bagi-bagi ilmu sebanyak-banyaknya. Dari apa? Ini yang akan saya angkat. Makanan adalah obat. Jadi makanan yang kita makan itu akan menjadi obat. Ini saya tunjukkan konsepnya. Setelah kita punya penghasilan harian ini apa? Obat. Saya minta tolong produksilah sayur-sayur yang menjadi obat. Sayuran obat itu sepele. Nomor satu, ini hukum alam, ya. Bapak Ibu, seandainya jadi orang tua, senang nggak anaknya sakit? Nggak senang. Tapi anak ini kepingin sakit atau kepingin sehat? Saya ulangi pertanyaan. Bapak Ibu kepingin anaknya sakit atau sehat? Anaknya kepingin sakit atau sehat? Anaknya. Anaknya itu kalau makan, Bapak Ibu kepingin makanan yang sehat atau yang tidak sehat? Tidak sehat. Yang manis-manis. Yang manis, yang lemak, yang enak. Betul ya? Betul. Orang tuanya kepingin yang sehat. Anaknya ngerti tidak? Tidak ngerti. Siapa yang bisa membuat pengertian? Yang dewasa. Nah, karena saya di Herbalis cukup lama, Bapak Ibu, kami bisa memprediksi. Jadi saya membuat obat herbal itu, saya sudah prediksi. Tahun ini sakitnya apa, tahun ini sakitnya apa, tahun ini sakitnya apa. Sehingga sebelum penyakit muncul, biasanya saya sudah siapkan obat. Ini yang saya lakukan. Dan saya sebagai formulator, saya sebagai penemu, saya melihat ilmu yang tertinggi yang sudah saya buat, berarti di depan ini ada penyakit yang paling parah. Saya ulangi, kalau saya sampai merasakan sakit, itu keluar obat. Kalau saya sampai bisa menemukan obat yang tingkat tinggi, berarti di depan ini ada penyakit yang lebih kuat lagi. Contoh. Autoimun. Autoimun itu saya buat sekitar 4 tahun lah produknya. Penyakitnya munculnya kapan? 2-3 tahun yang lalu. Ini kemarin saya baca berita dari luar negeri. Setiap tahun pertambahan penyakit itu 2 juta. Ini untuk orang Eropa. Saya minta maaf Bapak Ibu. Orang luar negeri makannya sudah luar biasa terjaga. Mereka kenal dengan nama higienis. Orang Indonesia ini ngawur, betul ya? Masih ngawur lah makan kita. Dibanding dengan orang luar negeri higienis. Tapi penyakit baru itu muncul yang menyerang per tahun 2 juta orang. Dari apa? Dari obat yang diminum harian.